nutrisi dia mengandung 9 dari 10 jenis asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, diantaranya arginin, histidin, ya, isoleucin, ya, lisin, ya, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin, ya, serta ada kandungan asam lemak tidak jenuh atau polyunsaturated fatty acids sebesar 72%. Ini jenis asam lemak seperti oleat, ya, kemudian linoleat, ya, seperti itu. Ada tol komponen linolenat, ya. Selain itu, ya, jamur pangan, ya, seperti jamur tiram ini juga kaya kandungan vitamin seperti tiamin, ya, vitamin B1, ya, riboflavin, ya, vitamin B2 seperti itu, ya. Kemudian niacin, vitamin B3 dan biotin seperti itu. Yang manfaat lain, ya, nutrisi lain adalah bahwa jamur pangan atau edible mushroom ini mengandung beberapa mineral elemen makro seperti kalium, ya, fosfor, kalsium, natrium, dan magnesium, ya, serta mengandung beberapa elemen mikro, ya, seperti tembaga dan seng atau zinkum. Jamur juga sudah terbukti ampuh untuk menghambat virus HIV/AIDS, ya, menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula darah, serta mencegah proliferasi dari sel kanker dan memicu terjadinya apoptosis, ya, sehingga sel kanker bisa lebih dikendalikan. Ini prospek dan peluang budidaya jamur selanjutnya adalah budidaya jamur menggunakan modal yang relatif kecil dan terjangkau oleh segala lapisan masyarakat. Jadi modalnya nggak sampai ratusan juta atau miliaran, ya. Paling hanya 5 juta, 6 juta itu sudah bisa untuk bikin usaha kultivasi atau bercocok tanam jamur kecil-kecilan, ya. Kemudian yang ketiga, teknologi tepat guna yang murah dan sederhana sehingga lapisan masyarakat pedesaan bisa melakukan budidaya jamur, ya. Jadi teknologinya tepat guna, murah, ya, aplikatif, tidak rumit sehingga orang di desa pun bisa mengaplikasikan hal tersebut. Jadi ini bisa meningkatkan ekonomi rakyat seperti itu. Kemudian budidaya jamur fleksibel, ya, sehingga dapat dilakukan siapa saja, di mana saja, kapan saja, anywho, anytime, anywhere, ya. Dan dia tidak mengenal musim, ya. Dia bukan usaha musiman sehingga dapat dijalankan dalam skala rumah tangga kecil, skala menengah, bahkan dengan teknologi modern, ya. Kalau untuk teknologi modern saat ini jamur-jamur yang dipanen itu nanti dikalengkan, ya, seperti usaha kornet, ya, seperti buah-buahan kaleng, ada jamur kalengan. Nah, ini jamur enoki seperti itu, ya. Ada beberapa supplier juga, ya, yang, ya, atau jamur tiram dikalengkan, ya. Itu sudah banyak supplier yang memang berusaha di bidang ini, ya, untuk industri skala besar, industri yang punya retort, ya, dengan aplikasi retort, ya. Kemudian budidaya jamur sendiri mempunyai waktu panen yang singkat, sekitar 1,5 bulan, ya. Itu sudah bisa memetik hasil, ya, mulai dari inokulasi, ya, terus kultivasi sampai pemanenan itu jangka waktunya 1,5 bulan. Kita sudah bisa lihat hasilnya, ya. Kemudian budidaya jamur juga tidak memerlukan biaya pakan, ya, karena media tanamnya sudah serbuk gergaji dan setelah selesai serbuk gergajinya bisa dijadikan untuk pupuk atau untuk composting cacing seperti itu. Kemudian bisa tidak perlu obat-obatan, tidak perlu pupuk, tidak perlu pakan, ya. Ini ada beberapa potensi dan proses budidaya jamur, ya. Ada jenis jamur yang potensial untuk dibudidayakan, ya. Yang pertama ini adalah kelompok dari jamur merang, ya. Jamur merang ini adalah Volvariella volvaceae, ya. Ini jamur merang banyak ditemukan di dalam jerami pada saat musim panen padi seperti itu. Jamur merang ini memiliki cita rasa yang nikmat dan kandungan gizi yang cukup baik untuk kesehatan sehingga menjadi alternatif bahan pangan. Jadi jamur merang ini dia media tanamnya adalah jerami padi seperti itu, atau bisa juga dengan menggunakan limbah kapas seperti itu. Selanjutnya setelah jamur merang Volvariella, selanjutnya ada jamur tiram atau Pleurotus ostreatus, ya. Jamur tiram ini banyak mengandung protein nabati sekitar 10-30% seperti itu. Kemudian dikonsumsi dalam bentuk segar, ya, seperti sebagai campuran untuk sop, ya, sebagai salad, pepes, dan beberapa diolah menjadi keripik jamur. Jamur tiram ini mengandung protein, ya, lemak, ya, fosfor, zat besi, tiamin, dan riboflavin yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur lain. Jamur tiram relatif mudah dikembangkan, ya, kemudian media tumbuh dan bahan spora
mudah didapat ya, kemudian harga jualnya cukup tinggi ya. Kalau sekarang harga kilonya udah 15.000 ya, sekitar 12 sampai 15.000 seperti itu. Selanjutnya, selain jamur merang, selain jamur tiram, ini ada jamur kuping ya. Jamur kuping ini adalah Auricularia polytricha, nama latinnya ya. Jamur kuping memiliki bentuk tubuh yang melebar seperti bentuk telinga manusia ya. Karena bentuknya kayak telinga manusia makanya disebut jamur kuping ya. Jenis-jenis jamur kuping yang banyak dibudidayakan adalah jamur kuping hitam ya, jamur kuping merah ya, dan jamur kuping agar. Jamur kuping hitam ini bermanfaat untuk obat sakit jantung ya, menurunkan kolesterol dan juga sebagai anti pendarahan ya. Jadi kan warna hitam ini menunjukkan adanya keberadaan senyawa flavonoid ya seperti antosianin seperti itu. Ada lagi jamur shiitake ya. Jamur shiitake ini nama latinnya adalah Lentinula edodes ya. Jadi ada tiram, ada merang ya, ada kuping ya. Ini selanjutnya jamur shiitake. Ya, jamur shiitake Lentinula edodes ini berasal dari negara Cina ya, sehingga dikenal dengan sebutan Chinese black mushroom ya, jamur Cina hitam ya. Jamur shiitake biasa diolah menjadi sop miso ya, bisa dijadikan acar, digoreng sebagai tempura ya, dijadikan jamur crispy juga bisa, keripik ya, dan campuran cawan mushi ya. Ya, nilai ekonomis dari jamur shiitake jauh tinggi. Harga jamur shiitake bisa mencapai 30.000 sampai 70.000 per kilo. Jadi kalau jamur tiram kan sekitar udah 15 ribuan ya per kilo. Nah, kalau jamur shiitake dua kali lipatnya bisa 30 sampai 70.000 ya per kilo ya. Selanjutnya ada jamur lingsi ya. Jamur lingsi ini nama latinnya adalah Ganoderma lucidum. Ya, jamur lingsi secara unsur nutrisi dia mengandung protein dan polisakarida ya, diantaranya jenis ganodelan A, ganodelan B, dan beberapa glukans ya. Kemudian memiliki kandungan triterpenoid seperti asam ganodermi dan ganodermadiol yang strukturnya mirip hormon steroid ya. Kemudian ada kandungan beberapa mineral seperti germanium ya, ada beberapa hormon ergosterol, kumarin, manitol, alkaloid, dan komponen asam lemak tak jenuh seperti oleat, linoleat, linolenat ya. Dan ada adenosin ya, ada beberapa vitamin seperti B ya, vitamin tiamin, riboflavin, niacin ya, vitamin C, vitamin D, serta beberapa mineral seperti natrium, kalsium, seng, zat besi, dan fosfor. Jamur lingsi ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya, mampu menjaga dan mengembalikan keseimbangan tubuh, dan aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang, serta tanpa efek samping, ya, untuk jamur lingsi. Oke ya, itu tadi jamur-jamur yang bisa dibudidayakan. Ada jamur tiram, jamur merang, jamur kuping, ya, ada jamur apa lingsi seperti itu, ya. Serta ada Ganoderma ya, shiitake seperti itu. Teknologi budidaya jamur ya, pertama adalah persiapan alat dan bahan. Oke, kita apa persiapan alat dan bahan. Ya, untuk persiapan alat dan bahan ya, ini ada bangunan untuk persiapan jamur ya. Jadi yang diperlukan sendiri untuk alat dan bahan ini adalah ruangan persiapan ya. Jadi kalau untuk budidaya jamur itu akan harus dibagi menjadi beberapa ruangan. Yang pertama ruang persiapan. Ruang persiapan ini adalah ruangan ya yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pengayakan, ya, pencampuran, pewadahan, dan sterilisasi. Ya, jadi untuk apa namanya? Biasanya untuk bikin backlog di sini ya. Nah, bikin backlog ya, di mana limbah serbuk gergaji ada, kemudian di limbah serbuk gergajinya ini dimasukin ke plastik-plastik ya. Ini akan dikemas menjadi backlog, kemudian eh, apa baru dilakukan sterilisasi seperti. Jadi ruangan persiapan ini adalah serbuk gergajinya itu kan diayak ya menjadi ukuran mesh yang setidaknya lebih halus ya. Setelah diayak ya dicampur ya dengan beberapa bahan lain, bisa serbuk gergaji tambah gipsum ya. Ya ditambah bisa juga ditambah dedak seperti itu untuk campuran ya. Seperti ada ditambah kapur juga bisa seperti itu ya. Setelah itu dicampur, diwadahi, dimasukkan plastik ya, menjadi backlog yang sudah dikemas baru disterilisasi dengan autoclave seperti itu. Nah, setelah di ruang persiapan ada ruang inokulasi. Ya, ruang inokulasi ini adalah ruangan yang berfungsi untuk
menanam bibit jamur ya pada media tanam ya. Dan ruangan inokulasi ini harus mudah dibersihkan ya, tidak banyak ventilasi untuk menghindari kontaminasi mikroba lain. Jadi memang harus dijaga ya secara aseptik ya ruang inokulasi agar tidak tercemar oleh mikroba lain baik bakteri atau jamur lain. Jadi penyakitnya budidaya jamur pangan seperti jamur tiram, jamur perang, jamur linci ya, kemudian jamur kuping ya. Nah, itu yang paling itu adalah cemaran dari trichoderma ya. Hati-hati dengan trichoderma, hati-hati dengan yang paling berbahaya aspergillus ya. Kita kemarin sudah bahas aspergillus flavus ini bisa menghasilkan aflatoksin. Jadi ada faktor kegagalan dari budidaya jamur adalah terjadinya cemaran atau inokulasi dari trichoderma ya. Jadi yang ditunjukkan dari warna miselium yang hijau ya. Kalau warna miseliumnya itu nggak putih ya, atau miseliumnya itu warnanya hijau, berarti sudah terjadi kegagalan karena sudah ada jamur lain yang mengkontaminasi dari jamur tiram atau jamur merang atau jamur lingsi ya tersebut seperti itu ya, menjadi cemaran trichoderma harzanium biasanya. Setelah tadi ruang persiapan, ruang inokulasi, selanjutnya ada ruang inkubasi ya. Ruang inkubasi ini memiliki fungsi ya untuk menumbuhkan miselium jamur ya pada media tanam yang sudah diinokulasi atau di spawning ya. Kondisi ruangan ya untuk inkubasi diatur pada suhu 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban atau moisture-nya ya sebesar 60% sampai 80% ya. Dan ruangan ini dilengkapi dengan rak-rak bambu untuk menempatkan media tanam dalam kantong plastik atau backlog yang sudah diinokulasi seperti itu. Jadi bentuknya seperti rak-rak ya. Jadi tadi di ruangan misalnya kita bangun rumah kumbung seperti itu 100 meter persegi. Dalam 100 meter itu diatur ya, raknya ada berapa dan saya ada 10 rak ya. 10 rak itu misalnya diberikan jarak 10 meter atau mau 20 rak sehingga bisa nampung sekitar 7.500 backlog. Nanti ditempatkan ya backlog itu untuk diinkubasi dan juga kuncinya dari budidaya di sini, inkubasinya ya. Di inkubasi ini kan proses yang paling lama ya, sampai nanti pemanenan pun juga akan dilakukan di ruang inkubasi ini, seperti itu. Ya diatur suhunya harus 22 sampai 28 karena kalau terlalu dingin atau terlalu panas ya itu juga dia suhu tidak optimal, maka tubuh buah yang dihasilkan dari jamur tiram atau jamur merang, jamur kancing ya, itu juga tidak akan optimal seperti itu. Yang harus diperhatikan dari ruang inkubasi adalah suhu dan kelembaban. Suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, sementara kelembaban itu 60 sampai 80% RH-nya ya. Selanjutnya ada ruang penanaman atau growing, ini digunakan untuk menumbuhkan tubuh buah jamur ya. Ruangan ini dilengkapi juga dengan rak-rak penanaman dan alat penyemprotan atau pengabutan ya. Pengabutan sendiri berfungsi untuk menyiram ya dan mengatur suhu udara dengan kondisi optimal 16 sampai 22 derajat Celcius ya dengan kelembaban sebesar 80 sampai 90%. Jadi ada ruang persiapan, inokulasi ya, inkubasi dan penanaman seperti itu. Ini alat dan bahan yang diperlukan untuk budidaya jamur ya. Yang pertama mixer ya, peralatannya mixer, cangkul, skop, ini biasanya untuk ngaduk serbuk gergajinya ya. Ada filler, botol, boiler ya, gerobak dorong, sendok untuk bibit, kantong plastik, karet, kapas, cincin plastik, dan centong ya. Kumbung atau rak di sebelah kanan. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan untuk budidaya jamur serbuk gergaji, dedak atau bekatul, kapur ya, gips sama tepung jagung, biji-bijian sama glukosa, ini bahannya ya. Jadi bisa dicampur tuh antara serbuk gergaji atau sawdust ya dengan kapur ya, kemudian dengan dedak ya. Nah, juga dicampur dengan gipsum ya. Nah, dan juga bisa dicampur tepung jagung ya untuk media backlognya seperti itu. Ini proses dan teknik budidayanya ya. Persiapan bahan, jadi bahan yang harus dipersiapkan ya diantaranya serbuk gergaji, ya. Kemudian ada bekatul ya, nah, kemudian kapur ya, bekatul ini dedak ya, kapur ya, gips ya, tepung jagung dan glukosa seperti itu. Selanjutnya dilakukan pengayakan ya. Setelah dilakukan persiapan bahan, pengayakan ya. Pengayakan ini adalah serbuk kayu ya yang diperoleh dari penggergajian ini mempunyai tingkat keseragaman yang kurang baik ya. Hal ini berakibat tingkat pertumbuhan miselia akan kurang merata dan kurang baik. Untuk mengatasi hal tersebut,
Ya, serbuk gergaji harus diayak ya, perlu diayak dengan ukuran ayakan sama dengan untuk mengayak pasir atau ram ayam ya. Pengayakan ini harus mempergunakan masker ya supaya tidak masuk ya limbahnya tadi ya, apa, debu-debunya nggak masuk dan nggak mengganggu saluran pernapasan ya. Karena dalam serbuk gergaji pasti tercampur debu dan pasir ya. Ini yang harus diperhatikan, ya, harus hati-hati ya menggunakan masker ketika melakukan pengayakan. Ini pencampuran ya. Bahan-bahan yang telah ditimbang ini sesuai dengan kebutuhan dicampur dengan serbuk gergaji ya. Selanjutnya disiram dengan air sekitar 50-60%. Atau bila kita kepal serbuk tersebut menggumpal ya tapi tidak keluar air. Nah, hal ini menandakan kadar airnya udah cukup ya. Di sini pencampurannya diantaranya adalah formula A ya. Ini biasa bisa dipakai ya. Ini formula A misalnya serbuk gergaji 78%, dedak 20%, kapur 1%, sukrosa 1%, dan air ya, itu ditambahkan sampai 70%. Formula B ya, serbuk gergaji kayu 78%, dedak 10%, kapur 1%, NPK ya, nitrogen, fosfor, kalium perbandingan 1:1:1 itu 0,5%, dan kadar air yang ditambahkan sebesar 70% ya. Oke, selanjutnya ada setelah apa pengayakan, pencampuran atau formulasi media tanam dan sudah disterilisasi, selanjutnya ada pengomposan. Pengomposan ini adalah proses pelapukan bahan yang dilakukan dengan cara membungkus campuran serbuk gergaji kemudian ditutupi dengan plastik ya untuk pengomposannya. Untuk pembungkusan ya, pembuatan backlog ya, pembungkusan ini menggunakan plastik polipropilen ya atau PP ya dengan ukuran yang dibutuhkan. Cara membungkus yaitu dengan memasukkan media ke dalam plastik ya, kemudian dipukul atau ditumbuk sampai padat dengan botol ya, atau menggunakan filler atau alat pemadat ya, baru kemudian dilakukan penyimpanan. Selanjutnya sterilisasi ya, sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan alat sterilizer ya, yang bertujuan untuk menginaktivasi mikroba, bakteri, kapang maupun hamir yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur Basidiospora ya, jamur edible ya, yang ditanam. Sterilisasi dilakukan pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius ya selama 12 jam. Ya, inokulasi selanjutnya atau pemberian bibit. Backlog ini ditiriskan ya selama 1 malam setelah disterilisasi, kemudian kita ambil dan ditanami bibit di atasnya dengan menggunakan sendok makan atau sendok bibit sekitar kurang lebih 3 sendok makan, kemudian diikat dengan karet dan ditutup dengan kapas. Bibit jamur yang baik yaitu yang punya varietas unggul ya, umur bibit optimal 45-60 hari, warna bibit merata dan tidak terkontaminasi oleh jamur lainnya. Selanjutnya setelah inokulasi dan inkubasi, ini adalah masa pertumbuhan miselium. Inkubasi jamur ini dilakukan dengan cara menyimpan di ruang inkubasi dengan kondisi tertentu ya. Inkubasi sendiri dilakukan hingga seluruh media berwarna putih merata. Biasanya media akan tampak putih merata antara 40-60 hari ya. Ini setelah miseliumnya tumbuh baru kita nanti bisa lihat ya berapa banyak tubuh buahnya. Nah, selanjutnya setelah inkubasi ya, atau masa istilah inkubasi ini masa pertumbuhan miselium, selanjutnya adalah panen jamur. Panen ini dilakukan setelah pertumbuhan jamur mencapai tingkat yang optimal ya. Pemanenan ya, biasanya dilakukan 5 hari ya setelah tumbuh calon jamur seperti itu. Ya, pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari ya untuk mempertahankan kesegarannya dan mempermudah pemasaran. Yang lebih baik tidak menggunakan kuku tangan tetapi menggunakan pisau yang telah disterilkan untuk panen ya. Kemudian tinggalkan atau sisakan sedikit pangkal buah jamur yang dipanen serta media tidak boleh sampai terangkat. Itu yang direkomendasikan ya cara panennya ya. Ya, untuk strategi pemasarannya, jamur ya seimbangkan antara jumlah pedagang dengan ketersediaan produk di sini ya. Untuk langkah awalnya kita dapat menentukan target pasar dan jumlah pedagang. Kemudian hitung dan seimbangkan jumlah pedagang yang bersedia kita suplai dengan ketersediaan produk. Sebagai contoh ini kasus ya.
Setelah kita berhasil menawarkan kepada minimal 5 orang pedagang, masing-masing pedagang menyanggupi untuk mengambil 2 sampai 5 kilogram. Maka kita harus mampu mengatur jumlah panen jamur dalam kumbung yaitu 10 kilo sampai 25 kilo jamur per hari. Inilah jumlah wajib yang harus kita sediakan untuk bisa menyuplai produk ke pedagang-pedagang tersebut sekaligus untuk membangun kredibilitas. Yang strategi kedua adalah buatlah jadwal pengisian backlog dalam kumbung ya. Berapapun jumlah backlog jamur dalam kumbung yang dikelola harus ada penjadwalan yang jelas. Kita memiliki 10.000 backlog dalam kumbung, itu artinya pada masa produksi optimal jamur bisa menghasilkan hingga 100 kilogram ya per harinya. Nah, jika kita tidak memiliki pasar sebesar itu, maka jumlah 10.000 backlog itu harus dijadwal dengan baik. Misalnya diisi per 2.000 log ya dengan jarak pengisian kumbung 2 minggu seperti itu. Ya, selanjutnya maka panen akan stabil ya di angka 30 kg per hari. Ini akan lebih memudahkan kita dalam mendistribusikan hasil panen sesuai dengan target pasar yang memang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan yang tiga ya, selalu menjaga kualitas hasil panen ya. Jadi untuk bisa memaksimalkan hasil penjualan harus mampu menjaga kualitas produk ya agar tetap bagus ya dan segar sehingga konsumen pun akan setia mengkonsumsi produk kita. Nah, untuk itu sebaiknya jamur dipanen sekitar 3 sampai 4 jam sebelum dipasarkan ya. Dan kemudian dikemas menggunakan plastik kedap udara agar jamur bisa bertahan lebih dari 24 jam. Ini sebenarnya faktor penyimpanan pun juga penting ya. Jadi dengan penyimpanan yang baik tentunya reaksi penolakan dari konsumen ya, kemudian rusak produk, susut produk bisa dihindari. Ya, strategi pemasaran jamur yang lain adalah berikan label ya pada kemasan ya. Jadi kepada kemasan jamur itu perlu ditampilkan label khusus yang memperkenalkan brand yang kita tawarkan ya. Brand jamur apa nih mereknya seperti itu ya. Ya, dikenalnya jamur oleh masyarakat otomatis membuat permintaan produknya semakin naik ya. Dengan begitu tidak dapat dipungkiri juga bahwa akan semakin banyak pula persaingan antara pedagang jamur segar. Untuk itulah diperlukan label pada setiap kemasan jamur atau produk jamur sebagai identitas kita. Hal ini sangat penting untuk membangun brand ya, kepercayaan dan kredibilitas ya, sekaligus mudah untuk menerima kritik serta saran sebagai evaluasi produk selanjutnya. Jadi ini sebenarnya kalau jamur-jamur yang panen mentah ya bisa dikemas seperti itu ya dan dilabeli. Tapi sebenarnya kalau hanya dijual mentahan keuntungannya nggak seberapa. Makanya lebih baik dijual dalam bentuk olahan ya, seperti dalam bentuk keripik jamur ya atau jamur crispy, jamur kaleng ya atau rendang jamur, dendeng jamur itu cukup inovatif sebenarnya dibandingkan dengan menjual tubuh buah jamur ya yang memang masih mentah seperti itu yang baru dipanen ya dan belum mengalami proses pengolahan. Dan periksa terus terhadap hama penyakit ya. Secara umum apabila jamur telah berproduksi tidak ada hama ya berupa jamur liar ya tadi Bapak sudah sebutkan ya. Cemaran untuk jamur tiram ya seperti Pleurotus itu pada umumnya adalah dari apa namanya jamur yang koloninya hijau bisa Trichoderma herzianum bisa dari kelompok Aspergillus flavus seperti itu ya. Jadi memang kalau warna backlognya miseliumnya nggak putih tapi hijau berarti sudah ada kontaminasi itu seperti itu ya. Nah, itu kan jamur liar ya Trichoderma ya. Ya, tetapi dikarenakan jamur mengandung protein, maka apabila backlog telah berumur lebih dari 60 hari, biasanya terdapat hama ulat ya. Ulat ini sebenarnya bukan berasal dari backlog atau dari jamurnya, tetapi berasal dari lingkungan. Untuk kasus pada jamur seperti ini, apabila pada jamur telah terdapat ulat, dihentikan sementara proses pemanenan, petik semua jamur hingga menyisakan jamur yang kecil-kecil saja, lalu kompres atau beri obat untuk hama ulat ya. Biarkan kumbung dan jangan diberi proses rising atau penyiraman ya kurang lebih selama 2 hari. Setelah itu dilakukan treatment atau perawatan seperti biasanya. Dan strategi pemasaran jamur adalah buat kerjasama dengan petani jamur lain ya. Untuk langkah awalnya kita dapat menentukan target ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi ya, termasuk pada budidaya jamur. Ada kalanya cuaca dan kelembaban yang tidak seimbang menyebabkan panen tidak bisa optimal. Dan untuk menyiasati pasokan kepada para pedagang agar tetap stabil, kita bisa melakukan kerjasama dengan petani lain. Jaga hubungan baik dengan mereka, sehingga pada saat kita kekurangan jumlah jamur untuk dipasok, kita bisa mengambil ya dari petani lain. Jadi dibeli ya.
Ya, kalau dibeli dulu dari petani lain, baru kemudian nanti disediakan di pasaran. Itu kalau memang produk dari jamur tiram kita sudah hampir habis ya. Permintaannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah jamur yang tersedia. Ini manfaat dan nilai gizi dari jamur ya. Manfaat dan nilai gizi jamur. Manfaatnya ya dia anti hiperkolesterolemia ya. Nah, pengendali kolesterol jahat ya, dia menurunkan LDL ya, menurunkan trigliserida, yang membantu menurunkan kolesterol dan meningkatkan HDL. Ini jamur juga bisa meningkatkan imunitas tubuh ya, atau ya, istilahnya sebagai imunomodulator ya. Ya, kemudian membantu melawan radikal bebas ya dengan kandungan antioksidan yang ada di dalam tubuh jamur ya. Dan asupan nutrisi bagi ibu hamil ya, penghancur virus tumor ya, sumber protein alternatif ya, untuk meat analog nih jamur juga bagus. Kemudian membantu melindungi jantung dan menurunkan tekanan darah ya. Kemudian yaitu adalah mencegah aterosklerosis ya, mencegah jantung koroner ya atau gagal jantung ya. Kemudian manfaat dan jamur adalah mencegah penyakit kanker payudara ya. Kemudian apa namanya? Punya peran juga, manfaat lainnya adalah sebagai antibakteri ya. Kita tahu beberapa jenis jamur ini bersifat antagonis terhadap bakteri. Ya, kemudian mengurangi resiko kanker prostat ya, dapat mengatasi penyakit liver ya, memperlancar detoksifikasi juga, ada apa? Menghasilkan juga ada kandungan glutathione yang berperan apa penting ya untuk detoksifikasi, konjugasi juga ya, dan dapat menurunkan berat badan seperti itu ya. Untuk nilai gizi jamur tiram, proteinnya 27%, cukup tinggi, karbohidrat 58% ya, terutama tersusun atas komponen amilosa, amilopektin ya, lignin, selulosa ya, hemiselulosa. Abunya 9,3%, lemak 1,6%, seratnya juga tinggi 11,5%, dan total kalorinya 265,5 kalori. Di sini ada beberapa kandungan asam amino beberapa jamur ya. Jadi kalau kita lihat jamur kuping ini lengkap ya. Ada kurang lebih 9 asam amino esensial yang terkandung dalam jamur kuping ya. Di antaranya leusin 3,8%, isoleusin 2,9%, ya, valin 4,3%, lisin 4,1%, triptofan 1,8%, treonin 4,2%, metionin 1,2%, fenilalanin 3,8%, histidin 1,8%. Itu untuk yang jamur kuping. Kemudian untuk yang jamur merang, ini memiliki kandungan leusin 4,5%, 4,5%, isoleusin 3,4%, valin 5,4%, lisin 3,1%, triptofan 1,5%, treonin 3,5%, metionin 1,1%, fenilalanin 2,6%, histidin 1,5%. Jamur shiitake ini tidak mengandung histidin dan tidak mengandung triptofan, tapi masih mengandung 7 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, diantaranya leusin 7,9%, isoleusin 4,9%, ya, valin 3,7%, lisin 3,9%, treonin 5,9%, metionin 1,9%, dan fenilalanin 4,9%. Ada jamur campignon, ya, ini jamur yang juga tumbuh pada kotoran sapi ya. Ini kaya akan kandungan beberapa asam amino esensial kecuali fenilalanin ya. Di jamur campignon ini tidak ada kandungan fenilalaninnya. Yang ada jamur campignon adalah leusin ya, 4,9%, ya, isoleusin ya 2,2%, ya, valin 3,8%, lisin 5,1%, triptofan 1,2%, treonin 4,7%, ya, metionin 8%, ya. Kemudian histidin 1,2%. Untuk jamur tiram ini apa namanya tidak memiliki kandungan asam amino metionin dan histidin ya. Tapi di dalam jamur tiram ini cukup banyak juga terkandung asam amino leusin sebanyak 5,6% ya. Isoleusin 3,2%, valin 4,1%, lisin 4,9 ya persen ya, triptofan 1,6%, treonin 3,4%, dan fenilalanin 2,4%. Ini kandungan gizi jamur tiram segar per 100 gram itu tersusun atas protein ya itu 13,8%,
serat 3,5%, lemak 1,41%, abunya 3,6%, karbohidrat 61,7%, dan ada kalori 0,41 kilokalori, kalsium 32,9 miligram, zat besi 4,1 miligram, kemudian fosfor 0,31 miligram, vitamin B1 0,12 miligram, vitamin B2 0,64 miligram, ya, vitamin C 5 gram, ya, dan niacin 7,8 gram. Nah, ini karena kandungan kalorinya rendah, ini jamur tiram ini boleh dimakan bebas sekehendak hati tanpa memperhitungkan banyaknya. Justru makin banyak, ya, jadi konsumsi jamur tiram ini akan bagus untuk kesehatan badan atau jasmani manusia. Garis besarnya, ya, manfaat jamur tiram adalah berfungsi menekan kolesterol jahat, ya, dalam darah, yang menurunkan LDL, ya, meningkatkan HDL, menurunkan kolesterol dan trigliserida, dan menyerap kelebihan kadar gula, ya, dalam darah serta menyeimbangkan metabolisme tubuh, ya. Oke, selanjutnya kita bahas jamur tiram. Jamur tiram ini merupakan jamur yang berasal dari divisio Basidiomycotina dari jenis Pleurotus atau jamur kayu, ya. Maksudnya Pleurotus ostreatus, ya. Ya, tempat habitatnya adalah di potongan-potongan kayu, sehingga media yang cocok untuk jamur tiram adalah serbuk gergaji. Nama Basidiomycota itu sendiri berasal dari bahasa Latin, ya, itu basidium yang berarti alat kecil, ya. Atau suatu tahapan diploid sementara dalam siklus hidup organisme tersebut. Syarat tumbuh dari jamur tiram, ya, nah, ini dari sisi iklim, ya, temperatur atau suhu yang dibutuhkan untuk tumbuh jamur tiram adalah 23 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban 60 sampai 85%, ya, RH, ya. Cahaya gelap ini akan jauh lebih dibutuhkan untuk pertumbuhan yang optimal. Udara, ya, untuk jamur tiram, ya, itu butuh karbon dioksida yang cukup tinggi sekitar 15 sampai 20%. Kemudian derajat keasaman atau pH jadi antara 5,5 sampai 6,5, ya. Ya, media tanam, ya, ini untuk jamur tiram media tanam. Nah, ini nutrisi, ya, kita biasa aspek lihat dari nutrisi. Cara nutrisi pertumbuhan yang optimal ini dapat dicapai bila lingkungannya sesuai serta tersedia nutrisi yang cukup. Protoplas sel ini memerlukan nitrogen, fosfor, dan nutrisi lain, ya. Karbon selain diperlukan untuk pembentukan protoplasma juga diperlukan sebagai sumber energi, ya, sehingga karbon lebih banyak dibutuhkan dibandingkan dengan nitrogen, ya. Nitrogen ini dibutuhkan untuk pembentukan asam nukleat, sedangkan protein dan kitin ini diperlukan untuk pembentukan dinding sel jamur. Kemudian kehadiran mikroorganisme lain, ya, itu dapat diatasi, ya, ini dengan sterilisasi media. Ini merupakan cara yang efektif untuk membebaskan media tanam dari kehadiran jasad asing, ya, atau mikroba asing, ya, ya, di dalam media tanam yang tidak diharapkan. Ya, syarat tumbuh jamur tiram yang pertama yang harus diperhatikan adalah, ya, ketinggian tempat, ya, ketinggian tempat. Ya, ketinggian tempat, ya, kondisi di atas ini lebih mudah dicapai di daerah dataran tinggi, ya, sekitar 700 sampai 800 meter di atas permukaan air laut, ya. Dan kemungkinan budidaya jamur di dataran rendah ini tidak mustahil asalkan iklim ruang penyimpanan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan jamur. Selanjutnya, ini adalah pembibitan, ya. Nah, bibit ini dapat dibuat atau diperoleh dari petani jamur yang sudah bisa membuat bibit-bibit jamur. Untuk membuat bibit sendiri diperlukan alat dan bahan yang steril, ya, karena proses ini sangat rentan terhadap kontaminasi, ya. Sterilisasi pembuatan bibit biasa menggunakan laminar airflow atau transfer box seperti itu, ya. Inokulasi pembibitan. Nih, proses budidaya jamur tiram yang pertama, serbuk gergaji dipilih dan dibersihkan, ya. Bagian yang besar dan
tajam dibuang karena dapat merusak partikel plastik substrat ya. Ini sebelum gergaji pertama untuk budidaya jamurnya dipilih ya, dibersihkan ya. Ini ada fotonya ya, bagian yang besar dan tajam dibuang ya karena bisa merusak plastik ya, plastik backlognya. Kemudian bahan yang sudah ada dicampur sesuai komposisi takaran dalam baskom plastik ya. Kemudian aduk sampai merata, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan ya. Ya, adapun bahan yang dicampurkan untuk menghasilkan 100 backlog adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah serbuk gergaji 10,5 kg ya, tepung jagung 0,6 kg, dedak halus 21 kg ya. Nah, TSP ini 1 kg ya, dan kapur 3 buah ya, serta diberi air secukupnya ya, sekitar 70% biasanya kadar airnya. Lanjutnya, campuran bahan ya dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan ukuran 20 kali 35 cm dan tebal 0,5 cm. Ya, media harus dipadatkan ya, media tumbuh ini harus dipadatkan agar terbentuk log yang baik ya. Media yang bagus adalah kepadatannya merata, jangan lupa ujung plastik bagian bawah ditusuk jari telunjuk supaya masak, dan hal ini dilakukan agar bahan yang dimasukkan dan dipadatkan bisa duduk ya posisinya atau tidak miring ya. Kemudian pengisian dilakukan tidak terlalu penuh dan tapi disia-siakan 15 cm untuk memudahkan dalam mengikat. Kurang lebih ilustrasinya ya. Ilustrasi dari di kumbung jamur ya, kumbung untuk ruangan inkubasi atau penumbuhan miselium ya, sebelum dipindahkan ke ruang pemanenan. Nah, dari serbuk gergaji ini yang sudah diinokulasikan sudah kelihatan ya, backlognya ini sudah hampir 3/4 itu, 3/4 sudah penuh. Jadi kalau sudah seperti ini sudah nanti siap dibuka ya plastiknya untuk tumbuh buahnya seperti ini. Dan proses budidaya jamur ya, tiap log ditimbang beratnya, yaitu satu backlog bobotnya sekitar 1,2 kg ya. Sisa ujung plastik ya ke dalam cincin dilipat keluar lalu diikat mulut plastik tersebut dengan karet tahan panas ya. Kemudian selanjutnya ada tutup mulut log tersebut dengan kapas, kemudian tutup lagi dengan kertas, lalu diikat lagi dengan karet ya. Dan dilakukan pengukusan terhadap log media selama 12 jam. Lamanya pengukusan ini dihitung setelah air di dalam drum mendidih, sterilisasi. Setelah selesai pengukusan, media diangkat dari drum lalu dibiarkan selama 8 jam atau sampai dingin pada ruangan yang tertutup. Baru selanjutnya dilakukan inokulasi atau penanaman bibit. Nah, baru setelah media dingin baru dilakukan penanaman bibit ya, dengan cara ya penanaman bibit jamur tiram dilakukan di ruangan tertutup atau aseptik ya, supaya mencegah kontaminasi dari bakteri atau jamur lain ya. Semprot isi ruangan dengan alkohol 95%, gunakan sarung tangan dan semprot dengan alkohol 95% ya. Inokulasi prosedurnya. Kemudian untuk memudahkan penanaman bibit, media yang akan diinokulasi disimpan di depan dekat tangan kiri ya. Bibit yang akan ditanamkan disimpan di depan dekat tangan kanan ya. Antara media yang ditanami dan bibit ini disimpan lampu spiritus. Selanjutnya, buka karet ya, kertas penutup serta kapas penutup media. Masukkan 3 sendok makan bibit untuk 1 log media. Kemudian setiap gerakan sendok yang dipakai dipanaskan dengan api ya. Jadi di aseptik ya, dibakar sendoknya ya. Baru digunakan lagi untuk sterilisasi ya. Tuh ya. Dan media yang sudah ditanami bibit tersebut ditutup kembali dengan kapas ya. Dan penanaman bibit ini harus dikerjakan dengan cepat ya, tapi juga harus teliti ya sehingga tidak salah ya. Kurang lebih proses penanaman bibitnya seperti ini. Media yang sudah ditanam bibit disimpan di atas rak-rak ya, di kumbung jamur ya, atau di rumah jamur, tergantung kapasitas dari kumbung jamurnya. Ya, untuk budidaya jamur tiram, biarkan sampai seluruh media diisi miselium jamur. Miselium tumbuh, ini memenuhi log media ya. Setelah seluruh log media ditumbuhi miselium, tutup kapas dan cincin pada bagian atas log tersebut dibuka ya. Kemudian selanjutnya kelembaban lingkungan dipertahankan dengan
menyemprot menggunakan sprayer ya. Kemudian tubuh buah yang sudah cukup mekar baru bisa dipanen ya. Ini proses budidaya jamur tiram. Ini pengendalian hama penyakit dalam budidaya jamur tiram ya, harus dilihat dari budidaya jamur tiram ini adalah harus hati-hati terhadap ulat ya. Untuk mencegah dan mengatasi serangan hama ulat bisa dilakukan pembersihan rumah kumbung dan sekitar rumah kumbung dengan melakukan penyemprotan formalin. Kemudian serangga ya, setelah ulat ada serangga seperti semut dan laba-laba yang bersarang ya. Kemudian ada tumbuhnya cendawan atau jamur lain seperti Trichodia herzianum ya, bisa cemaran Aspergillus wenti ya yang warnanya kapang hitam seperti itu. Ini dapat dicegah ya dengan cara menjaga kebersihan log dan tempat budidaya. Selanjutnya adalah tahap pengemasan dan transportasi hasil panen jamur tiram ya. Ya, pengemasan jamur tiram segar biasanya menggunakan plastik kedap udara ya. Semakin sedikit udara yang ada di dalam plastik, maka jamur tiram akan semakin tahan lama untuk disimpan. Namun idealnya penyimpanan dengan plastik kedap udara hanya dapat mempertahankan kesegaran jamur tiram selama 2 sampai 4 hari. Ini seperti itu ya kendalanya ya. Maka perlu dikembangkan teknologi pengemasan yang lebih baik untuk produk jamur tiram ini. Ya solusinya paling dekat adalah ya tadi ya diolah jadi produk bernilai tambah ya, bisa dibuat jamur crispy ya dengan keripik jamur ya, atau bikin resto seperti di jamuran yang memang apa namanya produk yang sudah dipanen langsung diproses untuk dimakan seperti itu. Ini kita bahas juga untuk cultivation of white button ya, ini jamur kancing ya, kita bahas untuk kultivasi jamur kancing putih ya. Ini ada proses croppingnya ya. Ini sebenarnya untuk media tanamnya jamur kancing putih ini banyakkan dari limbah kapas ya, campuran limbah kapas ya, campuran hasil pengomposan ya, tanah hasil pengomposan. Ya. Kemudian ya itu tadi ya, seperti tadi apa limbah-limbah tadi ini dimasukkan ya, limbah kapas ya yang sudah mengandung bercampur dengan tanah, debu ini selanjutnya dimasukkan ya ke dalam backlognya. Ya. Dan ini adalah sedikit wawasan ya terkait dengan seperti apa bentuk rumah atau kumbung atau ruangan untuk apa pemanenan jamur ya ini lebih sukanya adalah preferable brick wall ya yang dindingnya relatif aman ya kemudian sirkulasi udaranya juga bisa lebih lancar ya seperti itu ya sehingga tidak mengganggu pernapasan ya. Ya, itu contohnya ya untuk rumah jamur ini aja rumah pertumbuhan jamur dengan beberapa detail struktural baik eh, inner maupun outer polyethylene stud ya yang dengan densitas yang tinggi di sini bisa dilihat ya apa bagaimana kok apa desain dari rumah jamurnya ya ada pipedia ya pipedia 4 ya ya ini spawn run ini adalah setelah dimasukkan ya media tanamnya tadi ya bisa dari tanah ya serbuk gergaji seperti itu ya kemudian limbah kapas ya limbah hasil pengomposan ini selanjutnya disterilisasi dan ditumbuhkan setelah diinokulasi dimasukkan dalam ruang penyimpanan ya inkubasi seperti ini kurang lebih tanah yang digunakan ini sieving and cleaning of soil ya jadi dicampur ya antara dedak ya kemudian serbuk gergaji dan tanah ini kurang lebih ya beberapa limbah hasil pertanian ya bisa limbah pengomposan yang bisa dijadikan untuk pertumbuhan jamur kancing ya ini ready casing saya lihat tanah yang sudah diayak ya kemudian dimasukkan lagi ke dalam backlognya kurang lebih ini gambarannya kalau pada jamur merang ya ya ini ada proses kultivasi
Ya, kemudian diinkubasi ya jamur merangnya. Nah, selanjutnya ada mulai tumbuh ya jamur-jamur button mushroomnya udah mulai tumbuh di permukaan. Itu adalah tubuh buah Basidiomycetes dari fungi-nya. Ini micellar run in composting atau casing. Jadi nanti ketika diinokulasi maka gambar apa bentuknya nggak kayak tiram, tapi tubuh buahnya ini seperti kancing ya, seperti button, seperti tombol. Pinningnya dipisahkan antara produk yang akan dipanen maupun media yang sudah selesai digunakan ya. Kita dapatkan ya di sini adalah tumbuh buah dari jamur kancing ya. Ini pengembangan terkait dengan backlog ya dari jamur perang ya. Ini kultivasi dari jamur perang. Oke, banyak yang on Zoom ya sinyal ya, tapi tidak apa-apa, Bapak teruskan. Ini jamur-jamur yang sudah dipanen, ya. Jamur kancing ya, yang sudah dipanen, ya. Jamur button ya, button mushroom atau pin button mushroom, kurang lebih seperti ini. Ya, selanjutnya produk yang sudah jamur yang sudah dipanen dicuci ya, dicuci dengan air bersih yang mengalir ya, ditempatkan ke keranjang khusus. Oke, itu prosesnya, tapi selain ya kita bahas tentang basidio yang bisa dimakan, kita harus sedikit melihat yang namanya definisi jamur beracun seperti itu. Jamur beracun ya, ciri-ciri jamur beracun ini adalah warna tubuh buahnya bervariasi ya, mulai dari merah, kuning terang, putih, hitam legam hingga jingga ya. Kemudian mengeluarkan aroma amoniak ya. Kemudian biasanya memiliki cincin atau cawan pada pangkal batangnya. Kemudian tumbuh di tempat yang kotor ya. Kemudian jika dipotong dengan pisau stainless steel akan terdapat noda hitam atau biru pada pisau ya. Kemudian jika dimasak ini akan berubah warnanya dan teksturnya menjadi sangat lunak ya. Efek yang timbul akibat mengkonsumsi jamur beracun ya diantaranya adalah iritasi gastrointestinal. Ini salah satu gejala paling umum dari keracunan jamur. Ini adalah adanya iritasi gastrointestinal. Gejalanya seperti mual, muntah, dan diare ya. Dan Anda bisa melihatnya dalam rentang waktu 20 menit sampai 4 jam setelah konsumsi jamur. Ada zat senyawa muskarin, ini sangat sulit membedakan mana jamur yang aman untuk Anda makan maupun yang tidak ya. Jika Anda memakannya, Anda akan keracunan muskarin yang ada pada jamur dan zat ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf tidak sadar ya. Biasanya tanda-tanda ini bisa dilihat dari kelebihan produksi air liur dan keringat ya, penurunan tekanan darah dan kesulitan bernapas. Jamur beracun misalnya jenis jamur amanita ya, ada komponen-komponen tadi seperti selain muskarin ada psilocybin. Ini psilocybin hampir ada di 200 spesies jamur dan racun ini perlu diwaspadai ya. Gejala keracunan jamur psilocybin dapat terlihat dalam waktu 1 jam setelah memakannya. Dan ada amatoksin ya. Amatoksin ini adalah jamur racun ya. Amatoksin ini adalah racun berbahaya yang ditemukan dalam jamur ya. Dalam waktu 24 jam ya, racun dapat diserap ke dalam darah ya ketika darah beracun ya tentu saja berbahaya bagi tubuh. Kemudian ada giromitrin, ini beberapa jamur ini memiliki racun giromitrin ya. Apabila memakan jamur yang mengandung giromitrin maka akan timbul gejala sakit kepala ya, menyerang syaraf dan menyerang saluran cerna dan masalah sakit perut. Ada orelanin, racun orelanin ini baru bisa dideteksi setelah 36 jam atau paling lama 3 minggu ya. Akibatnya akan benar-benar fatal sebab ginjal akan kehilangan fungsinya. Contohnya adalah selain jamur amanita ada jamur galerina. Jamur beracun lain adalah jamur supakakabu, jamur destroying angel, ada jamur lactarius ya. Ya, selanjutnya kita bahas sedikit tentang diversitas jamur di Indonesia ya. Sebagian besar
hutan Indonesia termasuk dalam kategori hutan hujan tropis ya, karena memiliki curah hujan tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun ya. Keragaman jenis yang tinggi di hutan alam tropis basah ini menyebabkan tidak adanya satu jenis yang sangat dominan. Salah satu hutan hujan tropis di Indonesia adalah kawasan hutan Sikipan. Salah satu dari keanekaragaman organisme di kawasan hutan Sikipan adalah jamur. Inventarisasi ini merupakan pencatatan atau pengumpulan suatu data yang telah dicapai ya. Inventarisasi jamur merupakan pencatatan atau pengumpulan data dari penelitian tentang jamur. Ini diperkirakan terdapat 1,5 juta spesies jamur di dunia dan hanya 69.000 spesies jamur yang sampai sekarang sudah teridentifikasi. Sejumlah 200.000 spesies dari 1,5 juta spesies jamur tersebut ada ya di Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada data pasti mengenai jumlah spesies jamur tersebut yang telah berhasil diidentifikasi, dimanfaatkan, atau yang telah punah ya akibat ulah manusia. Oke, mungkin itu aja materinya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih atas materinya, Pak. Oke, oke. Ini tinggal 4 doang ya berarti. Aduh, sebenarnya kelasnya sampai jam 10 ini. Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Banyak yang tidak ada Ini sinyal di sini, Pak. posisinya di mana? Di Taman Nasional atau di mana jadinya? Di Pusat Konservasi Alam Bodogol, Pak. Oh, Bodogol. Oh, pantesan ya. Iya, Pak. Ini baru ini kalian apa? Study tournya emang udah lama direncanakan di sini atau gimana gitu? Iya, Pak. Sudah direncanakan dari awal semester mulai. Oh, emang hari ini ya, berarti ya semesternya hari ini. Oke lah. Iya, betul, Pak. Oke deh, kalau gitu nggak ada yang ditanyakan, ya berarti mungkin kalian juga toh juga kelasnya juga kurang optimal juga ya. Sebagian besar sudah out ya, tinggal 4 partisipan juga. Ya berarti mungkin Bapak akhiri dulu aja deh pertemuannya ya, atau juga sudah selesai materinya Bapak sampaikan, kuisnya nanti juga sudah dikumpulkan ya, tinggal pelajari aja materi yang sekarang untuk kuis di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Kalau memang belum ada yang ditanyakan lagi nggak masalah. Jadi hati-hati ya di Ya, baik, perjalanannya. Pak. Saya izin. Oke ya. Selanjutnya apa Bapak Saya tutup izin aja. tanya, Pak. Ya gimana? Silakan. Apakah materinya boleh saya berikan ke kelas, Pak, untuk Iya, dipelajari? iya, belum dapat ya dari Bu Dahlia belum ya. Oke, nanti